Pasca bencana banjir, tidak mustahil akan diikuti oleh musibah susulan, antara lain berjangkitnya penyakit menular atau infeksi. Selamat berjumpa para sahabat sehat. Ini video saya yang ke-16 dengan saya Dr. Budi Pranowo, spesialis penyakit dalam di Klinik Eksekutif Sito di Yogyakarta. Dalam video ke-16 ini saya akan membahas suatu topik dalam suasana yang beda, suasana yang penuh prihatin, karena sebagian daerah di tanah air kita sedang dilanda bencana banjir yang besar. Banjir bandang yang melanda provinsi-provinsi Sumatera Utara, Aceh, dan Sumatera Barat sungguh-sungguh menyedihkan. Korban manusia dan harta benda benar-benar luar biasa. Namun sayang sekali, kita tidak boleh lengah. Meskipun sekarang banjir sudah berhenti, kita tidak boleh lengah karena tantangan belum habis. Pasca bencana banjir, tidak mustahil akan diikuti oleh musibah susulan, antara lain berjangkitnya penyakit menular atau infeksi. Banjir dapat menyebabkan gangguan kesehatan karena lingkungan yang kotor dan lembab adalah lahan yang subur bagi pertumbuhan kuman. Air luapan banjir juga seringkali tercemar oleh limbah hutan, kotoran hewan, kotoran manusia, bahkan bangkai hewan, serpihan bangkai hewan. Di samping itu, banjir juga merusak sistem sanitasi dan persediaan air minum. Ini jadi lebih parah lagi. Sumur dan tandon-tandon air minum perkotaan dapat tercemar. Sumur di kota, sumur di desa dapat tercemar. Di dalam video ini akan diuraikan apa saja penyakit-penyakit menular yang sering berjangkit pasca bencana banjir. Yang nomor 1 adalah leptospirosis. Mungkin leptospirosis ialah penyakit akibat banjir yang paling berbahaya. Biang keladinya ialah kuman Leptospira. Dapat menyebar melalui air kencing hewan, terutama tikus. Memang Leptospira ini bersarang di dalam ginjal tikus. Padahal kita tahu tikus terdapat di lingkungan perumahan, sawah, ladang, maupun hutan. Dan tentu saja tikusnya ya kencing di mana-mana, di sembarang tempat kan. Dan saat banjir tiba, cemaran yang air kotor yang tercemar kencing tikus ini menyapu pemukiman, terbawa oleh air banjir. Nah, saat itu air yang tercemar Leptospira itu dapat mengenai tubuh manusia.
ya kan airnya masuk ke rumah, ya karena tubuh kan. Lalu saat keluar, menyeberang ke pengungsian, menyelamatkan diri, juga harus menyeberangi air banjir itu. Air kotor ini bisa kena luka, kadang-kadang ya namanya bencana, orang ya luka lecet, tergores. Dan juga kalau memercik ke mata, mulut, telinga, vagina, dubur, bisa masuk ke tubuh. Kalau kulit utuh, nggak bisa. Tapi siapa menjamin kulit kita utuh? Kadang-kadang juga lecet, kita juga panik menyelamatkan diri. Nah, di Indonesia, para dokter yang berpengalaman dapat mengenali penyakit ini dari kulit dan mata penderita. Nah, kembali tadi dokter-dokter sudah mengenali dari penampilan fisik, lalu dilakukan konfirmasi dengan pemeriksaan darah rutin, faal hati, dan faal ginjal. Idealnya disusul lagi dengan pemeriksaan serologi, IgM, IgG, dan PCR. Tapi dalam keadaan musibah banjir, saya kira tidak perlu. Tidak perlu dengan pemeriksaan serologi dan PCR. Lalu urutan pemeriksaan di mana yang perlu itu bisa dibuat pedoman, bisa dibuat SOP atau roadmap bagi rumah sakit di area banjir untuk panduan para dokter-dokter muda dan dokter lain yang bertugas di garis depan, sehingga tidak usah menunggu seniornya. Begitu ada tanda-tanda begitu, langsung screening. Nah, kenapa saya ini sebut leptospira yang pertama? Karena leptospira bisa berbahaya. Kalau terjadi komplikasi bisa parah. Tetapi meskipun berbahaya, penyakit leptospirosis dapat ditangani di rumah sakit level kabupaten. Yang kedua adalah diare infeksius. Ini banyak di daerah banjir, banyak juga di saat terjadi keracunan makanan. Biasanya disebabkan oleh Campylobacter, Escherichia coli, atau Salmonella. Penyakit-penyakit ini juga lazim tetapi dapat ditangani di puskesmas atau oleh tim kesehatan darurat. Ini kurang berbahaya dibanding leptospira tadi. Yang ketiga adalah disentri. Ini infeksi usus dan lebih menakutkan memang seolah-olah karena ditandai dengan diare berdarah. Diarenya bisa berdarah ya, dan nyeri perut. Ini disebabkan oleh bakteri Shigella atau parasit Entamuba histolytica. Penyakit disentri juga dapat ditangani di rumah sakit tingkat kabupaten. Yang keempat, kolera. Kolera disebabkan oleh bakteri Vibrio cholerae. Kolera ini diarenya bisa berat, bisa sering sekali, sehingga berujung pada kekurangan cairan tubuh yang parah. Maka penanganannya adalah infus yang deras dan antibiotik ya. Pengobatannya dapat di rumah sakit level kabupaten juga. Sebetulnya
Disentri dan kolera ini sudah semakin jarang, namun masih mungkin terjadi pada saat bencana banjir. Yang keempat, penyakit tifus atau demam tifoid. Banjir juga mempermudah penularan penyakit tifus atau demam tifoid. Penyebabnya bakteri Salmonella typhi namanya. Air banjir dapat tercemar tinja yang mengandung kuman ini sehingga dapat mencemari makanan atau minuman atau menempel pada tubuh manusia pada saat menyeberangi genangan air. Tifus juga dapat ditangani di rumah sakit level kabupaten. Sebetulnya dapat dicegah juga dengan vaksin. PAPDI itu organisasi profesi dokter. PAPDI itu Perhimpunan Ahli Penyakit Dalam Indonesia menganjurkan vaksinasi tifus sekali setiap 3 tahun. Yang keenam, hepatitis A. Hepatitis A dapat berjangkit pasca banjir karena lingkungan yang kotor dan buruknya sanitasi dapat memudahkan penyebaran virus hepatitis A. Karena air banjir dapat mencemari makanan atau sumber air minum. Sebetulnya dalam jangka panjang, bahaya hepatitis A tidaklah sebesar hepatitis B dan C. Tidak jadi kanker, tidak jadi sirosis ya. Umumnya hepatitis A dapat sembuh dengan baik. Tetapi meskipun jarang bisa terjadi komplikasi berat. Maka ya lebih baik ke rumah sakit di area kabupaten. Hepatitis A juga dapat dicegah dengan vaksin. PAPDI, Perhimpunan Ahli Penyakit Dalam Indonesia, juga menganjurkan vaksinasi hepatitis A dalam 2 dosis primer dan dosis booster atau sekunder. Yang ketujuh, demam berdarah, dengue. Saya kira ini sudah banyak yang tahu ya, penyakit demam berdarah atau dengue ini kan banyak terjadi, jadi sudah banyak yang tahu saya kira. Setelah banjir berhenti, seringkali masih ada genangan air, dan setelah lumpur mengendap, air yang tergenang itu akan menjadi lebih jernih. Nah, itu cocok untuk lahan berkembangnya nyamuk Aedes, pembawa virus demam berdarah. Demam berdarah dengue ini dapat diatasi di level kabupaten dan juga dapat dicegah dengan vaksin. Yang kedelapan, malaria. Genangan air pasca banjir juga dapat menjadi media berkembangnya nyamuk Anopheles, pembawa parasit Plasmodium, penyebab penyakit malaria. Banjir bandang di Pakistan pada tahun 2022 yang lalu diikuti peningkatan drastis penyakit malaria di sana. Malaria juga dapat ditangani di rumah sakit di level kabupaten. Dan dalam 20 tahun terakhir ini terjadi kemajuan yang pesat dalam pengobatan penyakit malaria. Ditemukan obat baru yang manjur, sehingga kebanyakan penderita malaria dapat disembuhkan. Malaria belum dapat dicegah dengan vaksin kalau malaria ya, tetapi sebetulnya dapat dicegah dengan minum obat-obat tertentu, obat profilaksis malaria. Sebetulnya bisa ya. Selain penyakit-penyakit tersebut di atas, pasca banjir juga bisa berjangkit influenza dan penyakit kulit. Tapi influenza dan penyakit kulit saya kira lebih mudah diatasi.
Semoga video ini bermanfaat, membantu para relawan yang berada di garis depan, dan tentu saja para warga yang terdampak banjir. Kami ikut prihatin terhadap bencana banjir yang menimpa kali ini. Semoga lekas teratasi.